Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G dengan nomor NIM 20200080080229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Pasar modal merupakan tempat tersedianya instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, di mana interaksinya penjual dan pembeli dengan orang yang membutuhkan dana dan orang yang menginvestasikan dananya pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Apa itu pasar modal? Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta. Pasar modal berisikan sejumlah instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal. Perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia wajib menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas, seperti profil, profit, produk, aktivitas, sampai ke kinerja perusahaan. Terdapat dua tipe investor di pasar modal, yaitu informed investor dan uniform investor. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pasar modal. Sejarah pasar modal berawal dari pembangunan perkebunan oleh Belanda di abad 19 dan mereka mendirikan cabang di Batavia pada 1912. Perkembangan pasar modal selama 1977 sampai dengan 1987 mengalami kelesuan sehingga mereka beralih ke sektor perbankan. Kemudian pada 22 Juli 1995, Bursa Efek Surabaya memerger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange. Maka sejak saat itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek saja, yakni Bursa Efek Surabaya dengan Bursa Efek Jakarta. Namun pada akhir tahun 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta bermerger dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen utama pasar modal. Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek. Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi ada dua instrumen utama, yaitu saham dan obligasi. Instrumen pasar modal yaitu yang pertama adalah saham atau stok, yang kedua adalah obligasi atau bond, yang ketiga ada derivatif atau opsi dan right, keempat ada waran, dan yang terakhir adalah reksadana. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tujuan dari pasar modal. Tujuan dari pasar modal adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendanaan dunia usaha. Pasar modal Indonesia sekarang sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha dan juga pemerintah. Semakin penting peran pasar modal bagi sebuah negara, maka semakin sensitif pasar modal tersebut terhadap berbagai peristiwa yang memiliki informasi di dalamnya. Sehingga informasi dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Untuk sebagian investor, informasi sebagai salah satu faktor paling penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Putri Rahayu memohon maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kesalahan ataupun beberapa kekurangan materi yang saya sajikan. Maka daripada itu, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.